Cerita diawali dengan memperlihatkan perbukitan tandus, lebih tepatnya di Afrika. Kisah akan berfokus pada dua tentara Amerika bernama Mike dan Tommy, di mana mereka ternyata adalah pasangan sniper yang tengah menjalankan misi pembunuhan terhadap seorang target intelijen. Bukan misi biasa, karena sudah lebih dari 3 bulan mereka habiskan hanya untuk mengintai demi satu orang ini. We've been here for what is it now? 3 months and 6 days. My bad, that is my point. That's my point exactly. Tak lama kemudian penantian panjang itu akhirnya terjawab. Target yang mereka incar muncul dari kejauhan, diiringi rombongan kendaraan yang perlahan mendekati lokasi persembunyian. Saat rombongan itu berhenti tepat dalam jangkauan tembak, terlihat seorang pria tua berkacamata keluar dari mobil mewah sosok yang selama ini mereka buru. Target 10 o'clock. Range 977 meters. Untuk mengakhiri penantian panjang, mereka pun sangat optimis yang hanya akan membutuhkan 1 peluru saja. Namun tiba-tiba keraguan muncul dalam benak Mike. Wajah pria itu terasa berbeda dari foto yang ia pegang, dan di detik krusial itu Mike belum benar-benar yakin bahwa orang tersebut adalah target yang dimaksud oleh komando militer. Alpha Marco 4, confirm hit. Over. Tommy yang sudah tak sabar terus mendesak agar tembakan dilepaskan, namun Mike justru menahan tembakannya dan bahkan menggagalkan misi itu secara sepihak. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu, hingga akhirnya emosi Tommy pun meledak, sehingga keributan kecil itu pun menjadi bencana karena posisi mereka diketahui oleh para sipil bersenjata yang langsung menghujani mereka dengan tembakan. Tak punya pilihan lain, mereka pun melarikan diri dan bersembunyi di balik bebatuan, yang mana pihak musuh mengejar menggunakan kendaraan hingga tak menyisakan sedikit pun peluang untuk lolos. Namun di saat yang genting itu, keberuntungan berpihak pada mereka berdua, di mana badai pasir datang memaksa musuh mundur dan menghentikan pengejaran. Di tengah badai itulah mereka mengambil keputusan nekat untuk menembus badai demi menghilangkan jejak. Selama 5 jam, Mike dan Tommy berjalan tanpa arah yang pasti menuju desa yang menjadi titik penjemputan. Yang dalam perjalanan itu, Tommy mencoba mencairkan suasana, bercanda, bahkan bercerita tentang keluarganya yang hangat, seolah lupa bahwa mereka sedang berada di ambang kematian. The new extract location is far enough from their hideout and from sandstorms. We can't make the Halos fly there, and ground vehicles were not requested for this mission. You have to cross the desert. The dunes keep shifting their position. The radio signal won't always get through. Hang on, Marines. Setelah perjalanan panjang, sama-sama terlihat dua sosok orang dari kejauhan seperti pasangan ayah dan anak, sehingga Tommy menganggap itu sebagai tanda bahwa mereka sudah dekat dengan desa tujuan. Namun saat hendak melangkah lagi, sebuah benda tipis melayang ke arah Mike, sebuah papan peringatan yang dimana itu menandakan bahwa mereka telah memasuki ladang ranjau. In the last 40 years, there have been 8,000 declared conflicts. There's 33 million landmines buried in this area. Landmines. Mike, don't get paranoid. Don't let that thing mess with your head. I'm just reviewing our options. Kelelahan membuat pikiran Mike dipenuhi dengan ketakutan. Setiap langkah kini terasa seperti perjudian nyawa, tapi Tommy mencoba meyakinkan untuk tetap maju karena mereka sudah begitu dekat dengan tujuan. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja kaki Tommy menginjak ranjau dan ledakan besar pun tak terhindarkan lagi. Who knows? Maybe. Akibat ledakan itu, Tommy harus kehilangan kedua kakinya, namun dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi ironisnya, di waktu yang sama Mike juga merasakan keberadaan sebuah benda di bawah pijakannya. Namun beruntung, karena kewaspadaan tadi, Mike masih sempat menahan langkahnya, sehingga ranjau itu tidak meledak dan dia masih bisa berdiri dalam situasi yang darurat. Tommy, listen to me, man. I can't move, okay? I stepped on one of them too, all right? Oh my God, Mike! Tak ingin kehilangan partnernya, Mike pun berusaha menenangkan Tommy dengan memberi harapan di tengah keputusasaan. Mereka bahkan sempat berbicara tentang anak Tommy. Kemudian Tommy berhasil menyuntikkan serum untuk menghilangkan rasa sakit. Namun karena tidak ingin sahabatnya mengalami nasib yang sama, maka dia pun memutuskan untuk bunuh diri di saat Mike berniat untuk menolongnya.
I'm not gonna let you die like this! Mike, will you tell Jake that I love him? No, Tommy, no. You stay alive, man. Tommy, no! Setelah kematian Tommy, kini pikiran Mike menjadi kalutan tanpa tahu keputusan apa yang harus diambil, di mana Mike hanya mempunyai dua pilihan antara tetap dia menunggu pertolongan yang belum diketahui dari mana datangnya, atau mungkin dia harus melangkah maju dengan harapan ranjau itu tidak meledak dan mencelakainya. Karena rasa penasarannya, Mike menusukkan pisaunya ke dalam pasir, dan dari situ semuanya menjadi jelas bahwa itu adalah ranjau aktif, sehingga Mike menyadari meski nasibnya tak seburuk Tommy, tetapi pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu sebelum berakhir sama seperti partnernya akibat ledakan ranjau atau mati akibat lelah kelaparan. Dengan sisa tekad yang ia punya, Mike mencoba meraih tasnya, berharap ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Setelah perjuangan yang tidak mudah, tas itu berhasil diraih, namun harapannya sempat runtuh ketika mengetahui radio mereka sudah mati karena kehabisan daya. Tak menyerah begitu saja, ia mengeluarkan panel surya dan mulai mengisi ulang baterainya, menunggu dengan sabar di tengah situasi yang tak pasti itu. Setelah perangkat radio itu kembali menyala, Mike segera menghubungi pusat komando dan melaporkan bahwa misinya kali ini gagal dan kini dia sedang terperangkap dalam sebuah ranjau yang aktif, tapi dari markas mengabarkan bahwa penjemputan tidak bisa dilakukan sekarang, sehingga Mike diminta untuk menunggu selama 52 jam sampai pasukan darat menyelesaikan kontak senjata dengan pemberontak di sekitar gunung tersebut. Belum sempat mencerna kenyataan pahit itu, badai pasir kembali datang yang terlihat bergerak cepat ke arahnya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Mike bertahan mati-matian agar kakinya tidak bergeser dari pijakan ranjau, dan entah bagaimana bisa ia mampu bertahan dari badai itu, yang padahal kuatnya badai tersebut dapat menjauhkan radio dan mendekatkan mayat Tommy. Waktu pun terus berjalan yang kini hanya tersisa 43 jam lagi. Persediaan makanan yang dibawa rupanya telah habis. Sementara sampai saat ini harapan untuk bertahan hidup mulai memudar, sehingga Mike bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun di tengah kehampaan itu, beruntung nampak sosok pria yang sedang berjalan menyusuri pasir. No, don't move! This is in a minefield! Full of mines! Boom! Saat pria asing itu mulai mendekat, Mike segera memperingatkan tentang ranjau yang ada di sekitarnya. Tapi anehnya, pria itu tak menghiraukan sama sekali. Ia terus melangkah dengan pola zigzag seolah tahu jalur aman di antara ranjau. Tanpa peduli apakah dia teman atau lawan, Mike hanya bisa memohon untuk meminta air dan mengambilkan radionya yang terlempar. Look, man, I'm begging you, I can't stay stuck here forever. Why are you stuck? Oh, thank God. Okay, you understand. All right, look, I need water and my radio. Water! Radio! Dalam kondisi tak berdaya, Mike hanya bisa menatap saat pria itu pergi begitu saja. Setelah cukup lama, hingga akhirnya muncul seorang gadis kecil berjalan dengan cara yang sama seperti pria tadi. Tanpa sepatah kata pun, ia mendekat dan memberikan sebotol air kepada Mike sambil menunjukkan sebuah tentara mainan miliknya. Di sana Mike juga meminta tolong kepada si gadis kecil itu untuk mengambilkan radio yang berada di dalam tasnya. Namun seperti pria sebelumnya, ia juga tak menjawab dan langsung pergi begitu saja. No, wait!
Perlahan siang pun berganti malam, hanya suara angin dan lolongan predator saja yang menemani kesunyiannya. Untuk melawan rasa takut, Mike membuka video kenangan bersama kekasihnya sampai-sampai ia hampir tertidur. Namun beruntung, sebuah mimpi buruk tiba-tiba membangunkannya, memaksa dirinya kembali siaga. Namun meski ranjau di bawah kakinya memang tak meledak, tapi ancaman lain kini mulai mendekat dari kegelapan. Setelah melalui malam yang terasa panjang, pagi akhirnya datang. Mike masih diberikan keselamatan dan itu saja sudah cukup untuk disyukuri. Namun saat ia bersiap menghadapi panas matahari, pria misterius itu kembali muncul. Tetapi kali ini ia malah menertawakan kondisi Mike saat ini, di mana Mike dibuat kesal oleh orang itu yang tak peduli dengan semua penjelasan tentang ranjau yang ada di bawah kakinya. I know your problem, Mike is Michael. You afraid? Yeah. No shit. Tell me about it. Dari percakapan yang terjadi, pria itu mulai mendorong Mike untuk melangkah maju ke depan, sebuah ide yang terdengar gila, sampai-sampai Mike pun mulai curiga, bahkan menuduhnya ingin mencelakakan dirinya. Tapi pria itu tetap tenang dan berbicara layaknya seorang motivator, seolah ingin membantu Mike mengalahkan satu hal yang lebih berbahaya dari ranjau itu sendiri. I only follow my destiny. Well, looks like my destiny stops here. I took my last false step. Tak ingin terus terjebak dalam perdebatan, Mike kembali meminta bantuan kepada pria itu untuk mengambilkan radionya, yang mana kali ini permintaan itu dituruti dan sambil diiringi nasihat yang terdengar jauh lebih meyakinkan. Namun pada akhirnya, Mike tetap memilih mengikuti nalurinya untuk bertahan di tempat, dikendalikan oleh rasa takut yang tak kunjung hilang. Become free man. Even wrong path take you home. Beberapa saat kemudian kondisi mental Mike sudah mulai runtuh. Ia terlihat depresi yang bahkan mulai berhalusinasi, di mana Mike melihat Tommy berdiri di hadapannya. Sosok itu seolah hidup kembali dan terus memberi dorongan agar Mike tetap bertahan. Namun ketika malam datang dan tubuhnya semakin melemah, ancaman nyata pun kembali muncul ketika predator malam mulai mengelilinginya. Waktu terus berjalan yang kini 45 jam telah ia lewati, namun harapan itu kembali dipatahkan saat pusat komando menunda penjemputan selama 17 jam lagi. Capek karena omongan yang tak pasti, dengan keinginan kuat untuk kembali bertemu kekasihnya, ia memilih untuk tidak menunggu dan memutuskan untuk berjuang sendiri. Tapi di saat tubuhnya hampir mencapai batas akhir, pria misterius itu pun tiba-tiba saja kembali muncul. Sambil mengobati luka gigitan yang ia derita, pria itu kembali menawarkan dua pilihan yang harus segera diputuskan, yang mana menurutnya melangkah maju jauh lebih baik daripada mati perlahan karena ketakutan. Ia bahkan memberikan sebuah minuman yang katanya bisa membuat Mike melihat sesuatu yang akan memberinya motivasi yang kuat. This will make you crazy now, huh? You will see things, huh? And then everything good. Rupanya si pria itu bukan orang biasa. Ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu menginjak ranjau aktif hingga meledak di kakinya. Sehingga kini ia berjalan dengan kaki kayunya yang membuat langkahnya sedikit pincang. Dari situlah ia meyakinkan Mike bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan menjadi seseorang yang benar-benar bebas dari bayangannya. Entah minuman jenis apa yang diberikan, tapi setelah pria itu pergi, Mike mulai melihat hal-hal yang tidak biasa, di mana ia terbawa ke dalam kenangan indah bersama kekasihnya dan perlahan masuk ke masa lalu yang kelam. Ia melihat sosok ayahnya yang keras dan penuh amarah, tetapi di sisi lain, ibunya yang tetap bertahan dalam kesabaran, yang semua itu seperti membuka kembali luka yang sudah lama terkubur. He's a child. Rose! No! Shut up! Get out of this house! Just go!
Di tengah bayangan yang hampir menenggelamkannya, Tommy tiba-tiba kembali muncul yang kali ini membawa kabar gembira. Ia menunjuk ke arah yang jauh di mana iring-iringan konvoi militer terlihat mendekatinya sehingga Mike segera meraih radio dan menjawab panggilan masuk. Namun saat mencoba memberi lokasinya, sinyal pun tiba-tiba kembali terputus. Are you, Sergeant Stevens? Signal your position. I'm here. Tak ingin menyerah begitu saja, Mike berusaha mengambil suar di dekatnya untuk memberikan tanda, tapi di saat yang sama, sekelompok pemberontak tiba-tiba muncul dan langsung menembakinya. Dengan tenaga terakhir yang ia miliki, Mike membalas dan berhasil menjatuhkan mereka tanpa sedikit pun menggeser kakinya dari pijakan. Namun semua itu hanyalah ilusi akibat minuman yang diberikan dari pria misterius tadi. Mike justru menemukan kekuatan baru dalam dirinya, bahkan bayangan ibunya pun seakan berbicara menyuruhnya untuk terus hidup, untuk tidak takut pada kematian. Tapi satu hal yang paling kuat mendorongnya adalah keinginan untuk kembali bertemu dengan orang yang ia cintai. Jenny. Setelah melalui penderitaan yang begitu panjang, akhirnya Mike mengambil keputusan untuk melangkah maju, berharap ranjau itu sudah rusak dan tidak meledak. Dan benar saja, benda itu sama sekali tidak meledak, sehingga tubuhnya tidak menjadi puing-puing potongan kecil seperti apa yang ditakutkannya. Namun kali ini, dia sangat penasaran dengan benda tersebut karena sudah membuatnya mengalami berbagai macam penderitaan. Dan alangkah terkejutnya Mike saat menyadari jika benda yang sedari tadi dia injak hanyalah sebuah kaleng bekas yang berisi tentara mainan, di mana Mike menyadari satu hal, bahwa rasa takut yang teramat sangat besar atau begitu keterlaluan membuat dirinya nyaris menghadap Sang Maha Kuasa. Meski kesal dengan pemilik kaleng itu, tetapi Mike lebih memilih bersyukur bahwa dirinya masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan tak lama pertolongan pun datang hingga Mike bisa bertemu dengan kekasihnya lagi. Namun ketika Mike berjalan ke arah bantuan, tiba-tiba ia menginjak ranjau yang asli dan membuat dirinya hancur seketika. Mohon maaf, itu mah cuma karangan saya aja. Intinya mah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan banyak main keluar kalau tidak mau menginjak ranjau, sebab ranjau yang paling mematikan bukanlah ranjau yang meledak, melainkan menginjak tai kotok yang harumnya sangat di luar nalar. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.